so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys, full of block, where that niggas in my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismianti Syahnur dengan NIM 210404502002 dari kelas PK 4A jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama, teori kepribadian Johan Holland, dan yang kedua, teori kepribadian Peter M. Blow. Langsung saja, teori yang pertama, teori kepribadian Johan L. Holland. Johan L. Holland adalah salah satu psikologi berpengaruh di dunia pada abad ke-20-an yang dianggap setara dengan B.F. Skinner dan P. Mehel. Holland lahir di Omaha, Nebraska pada tahun 1919. Holland dibesarkan di Amerika bersama dengan 2 saudara laki-laki dan saudara perempuan. Ibunya seorang guru dan ayahnya eksekutif periklanan. Holland mengenyam pendidikan di Universitas Kota Omaha atau yang sekarang disebut Universitas of Omaha, jurusan psikologi, matematika, serta Prancis, dan lulusan pada tahun 1940. Seperti banyak pria muda di tahun 90-an, Holland masuk Angkatan Darat setelah kuliah. Oleh karena Holland mengambil jurusan psikologi, karir militer Holland masuk di posisi sebagai pewawancara klasifikasi, tes penguji asisten psikologis, dan web scaler intelligence test administrator. Pengalaman militernya memperkuat minatnya pada disiplin psikologi, dan setelah menyelesaikan 3,5 tahun pelayanan, Holland mendaftar di sekolah prasarjana di Universitas of Minnesota, di mana ia menerima gelar MA pada tahun 1947 dan PhD dalam bidang psikologi pada tahun 1952. Adapun sejarah teori perkembangan Johan Holland, pada tahun 1966, Holland berpendapat bahwa lingkungan okupasional itu adalah realistik, intelektual, artistik, sosial, pengusaha, dan konversional. Demikian juga tipe kepribadian diberi nama yang sama. Tingkat orientasi kepribadian individu menentukan lingkungan yang dipilihnya. Semakin jelas tingkatannya, maka makin efektif pencarian lingkungan yang sesuai. Teori Holland direvisi pada tahun 1973. Tipe-tipe kepribadian dan lingkungan okupasional tersebut adalah realistik, investigatif, artistik, sosial, pengusaha, dan konversional. Holland mengakui bahwa pandangannya berakar dalam psikologi diferensial, terutama penelitian dan pengukuran terhadap minat dalam tradisi. Psikologi kepribadian yang mempelajari tipe-tipe kepribadian, 2 sumber pengaruh ini mendorong Holland untuk mengasumsi bahwa orang-orang memiliki minat yang berbeda dan pekerjaan dalam lingkungan yang berlainan sebenarnya adalah orang-orang yang berkepribadian lain-lain dan mempunyai sejarah hidup yang berbeda-beda pula. Teori Holland juga menjelaskan bahwa interaksi individu dengan lingkungan
tersebut dapat menghasilkan karakteristik pilihan pekerjaan dan penyesuaian lingkungan pekerjaan. Inti dari teori ini adalah proyeksi dari kepribadian individu dengan suatu pekerjaan. Selain itu, teori ini menganggap bahwa suatu pemilihan pekerjaan atau jabatan adalah merupakan hasil dari interaksi antara faktor keturunan dengan segala pengaruh budaya, teman, bergaul, orang tua, orang dewasa yang dianggap memiliki peranan penting. Teori ini menegaskan bahwa kebanyakan orang menyerupai lebih dari satu tipe kepribadian. Gaya karakteristik ilmiah Holland telah diuji, direvisi, dan telah digunakan oleh sejumlah rekan-rekan profesional dengan siapa Holland berkomunikasi secara teratur dan kepada siapa ia memberikan bimbingan dan dukungan intelektual. Selanjutnya, konsep dasar perkembangan teori Holland. Di mana di sini teori Holland itu berasumsi bahwa kepentingan pekerjaan merupakan salah satu dari aspek kepribadian. Dan karena itu, deskripsi dalam pekerjaan individu juga terkait dengan deskripsi dalam kepribadian individu. Teori Holland menjelaskan tentang struktural interaktif karena teori Holland tersebut telah menyiapkan antara kepribadian dan jenis pekerjaan. Holland menggambarkan tipologi sebagai struktur untuk informasi perorganisasian tentang pekerjaan dan individu, sedangkan asumsi tentang individu dan lingkungan yang bertindak satu sama lain merupakan komponen interaktif dalam teorinya. Selanjutnya yaitu tipe kepribadian Holland. Dalam pandangan Holland, pemilihan dan penyelarasan karir merupakan suatu kepanjangan dari kepribadian seseorang. Manusia mengekspresikan diri, minat, dan nilai-nilai mereka melalui pilihan pekerjaan dan pengalaman kerja mereka dalam pengembangan teorinya. Holland menggunakan dua alat tes psikologis yang dianggap esensial, yaitu vocational preference interviewer, self-directed search. Kedua alat tersebut mengukur kompetensi dan minat-minat menurut persepsi diri sebagai evaluasi atas kepribadian seseorang. Holland juga dengan jelas mengatakan bahwa model teorinya dapat dipengaruhi oleh usia, gender, kelas, sosial, inteligensi, dan pendidikan. Holland pun menyebutkan betapa individu dan lingkungan saling berinteraksi melalui 6 tipe yang berbeda, yaitu realistis, intelektual, sosial, konversional, usaha, dan artistik. Adapun implementasi teori Holland, salah satu implikasi nyata teori Holland untuk konseling karir adalah praktisi dapat membantu klien menilai kepentingan dan lingkungan kerja mereka dan memahami hubungan di antara mereka. Cukup mengembangkan struktur kognitif atau kerangka kerja untuk melihat diri mereka dan pekerjaan yang sangat membantu banyak orang. Beberapa konselor karir mengatur dan mereferensi karir dan informasi pekerjaan mereka sesuai dengan jenis Holland, menggunakan kode 3 poin yang sesuai dengan jenis yang paling menonjol.
ini memudahkan proses matching interest dan environment. Materi selanjutnya yaitu Peter M. Blow. Di sini saya membahas tentang teori pertukaran sosial Peter M. Blow dan kawan-kawan. Peter Michael M. Blow merupakan seorang sosiologi dan pemikir yang berasal dari Australia. Ia lahir di Wina, Australia, 7 Februari 1918. Ia berimigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1939 dan menjadi warga Amerika Serikat pada tahun 1943. Blow pernah mengenyam pendidikan di Universitas Columbia pada tahun 1952 dan selain itu Blow juga pernah mendapatkan penghargaan dari beasiswa Graham untuk ilmu sosial AS dan Kanada. Ia meninggal pada tanggal 12 Maret 2022 di Scarborough, Carolina Utara, Amerika. Sebagian besar dari sumbangan terhadap sosiologi adalah dalam bidang organisasi kelompok. Peter M. Blow menilai bahwa teori pertukaran yang dikemukakan Homans cenderung ke arah reduksionisme psikologis yang menekankan bahwa perilaku individu merupakan gambaran dari perilaku seluruh kelompok. Blow mengisyaratkan para ilmuwan sosial agar waspada akan bahasa reduksionisme yang mengabaikan kehadiran properti sosial dan struktur. Tekanan Blow atas kelahiran atau properti kelompok yang dapat direduksi pada psikologi berorientasi individual. Hal ini membuat Peter Eke menggambarkan karya Blow sebagai suatu tesis yang bersifat kolektivis strukturis yang dapat dibedakan dari teori individualistik, behavioris, dan humans. Konsep Blow mengenai teori pertukaran sosial terbatas terhadap tingkah laku yang menghasilkan ganjaran atau sanksi sosial. Blow menyatakan bahwa terjadi tarik-menarik yang mendasar antara pelaku-pelaku sosial tersebut yang menyebabkan terjadinya teori pertukaran sosial, dan dia menggunakan paradigma terhadap dalam karya Homans untuk menjelaskan mengenai ketimpangan kekuasaan. Ketimpangan tersebut biasa terjadi dikarenakan adanya ketidakseimbangan ganjaran antara satu pihak dengan pihak yang lain. Blow mengatakan bahwa sementara yang lain dapat diganjar dengan cara yang memadai melalui pengungkapan keputusan yang telah menolongnya, maka pihak yang ditolong itu tidak harus memaksa dirinya dan menghabiskan waktunya untuk membahas pertolongan dari penolongnya. Menurut Blow, ada juga beberapa orang tertarik untuk dapat membangun sebuah asosiasi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Begitu awal kata terjalin, maka ganjaran yang mereka berikan kepada sesamanya dapat berfungsi sebagai penguat suatu ikatan
atau justru juga dapat menjadikan hal itu sebagai perusak hubungan ikatan yang terjalin tersebut, yang dikarenakan karena ketidakseimbangan ganjaran antara satu pihak dan pihak yang lainnya, dan lebih jauhnya tidak hanya memperlemah dan menghancurkan hubungan tersebut, namun juga akan menimbulkan eksploitasi kekuasaan. Ganjaran yang dimaksud ini adalah sebuah hal yang biasa berupa intrinsik seperti kasih sayang, afeksi, dan yang lainnya, dan juga dapat berupa hal yang bersifat ekstrinsik seperti uang, barang, dan bahan material yang lainnya. Karena setiap kelompok tidak dapat memberikan ganjaran yang sama atau seimbang, maka disitulah ketimpangan kekuasaan yang terjadi. Pertukaran sosial yang tidak seimbang akan menyebabkan adanya perbedaan dan diferensial kekuasaan, karena dalam pertukaran tersebut ada pihak yang merasa lebih berkuasa dan mempunyai kemampuan menekan, dan di lain pihak ada yang dikuasai serta merasa ditekan. Kekuasaan menurut Peter M. Blow adalah kemampuan orang atau kelompok untuk memaksakan kehendaknya pada pihak lain. Adapun strategi atau cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan kekuasaan terdapat orang lain, yaitu memberikan sebanyak mungkin kepada pihak lain yang membutuhkan, sebagai suatu upaya untuk menunjukkan statusnya yang lebih tinggi dan berkuasa, agar mereka yang dikuasai merasa berutang budi dan mempunyai ketergantungan. Sekian dari materi yang sempat saya jelaskan. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I fucking with these hoes,